Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kajian kita pagi ini kalau boleh diberi tema asuransi terbaik adalah kesolehan orang tua. Ini jenis makanan apa, Bu, ini kira-kira? Ada yang pernah main asuransi, bapak-bapak? Ada ya? Ibu-ibu? BPJS ya. Baik, saya awali dari kisah supaya nanti enak masuknya. Oh, bukan ini ya. Nah, ini kisah tentang dua khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu urutan ketiga imperium Islam. Pertama zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, ada yang menyebut Bani Amawiyah, boleh. Kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Bani Fatimiyah, terakhir Turki Utsmani yang berhenti pada tahun 1924 di Turki. Saya tidak bahas itu dalam pembahasan sejarah peradaban Islam. Di Bani Umayyah ini, Bapak Ibu, ada dua khalifah yang patut menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama namanya Hisham bin Abdul Malik. Yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Kebetulan dua khalifah ini anaknya sama jumlahnya, 11 orang. Cuman warisannya yang berbeda. Hisham bin Abdul Malik, masing-masing anaknya mendapatkan warisan 1 juta dinar. Dinar itu uang emas, bapak-bapak. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Ibu-ibu tahu harga emas berapa sekarang 1 gramnya? Berapa, Bu? Enggak pernah beli emas dah, Bu, jenengan. Iya. Baik. Jadi kalau waktu emas 1 gram seharga 1 juta, maka 1 juta dinar itu sama dengan 2 triliun. Jadi satu anak mendapatkan warisan 2 triliun dari anak-anak Hisham bin Abdul Malik. Tetapi catatannya 11 anak Hisham bin Abdul Malik itu tidak ada yang jadi orang, tidak ada yang soleh. Separuh jadi pengemis, separuh jadi pencuri.
Bahkan Buya Hamka menceritakan yang jadi pencuri itu dikejar dari satu negeri ke negeri lain karena kasus pencurian. Hisham bin Abdul Malik anaknya seperti itu. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz sama 11 anaknya. Masing-masing anak mendapatkan warisan setengah dinar. Setengah dinar itu kalau dikeruskan rupiah, ketika emas 1 gram 1 juta, itu kira-kira 2,5 juta. Kurang sedikit, nggak sampai 2,5 juta. Tetapi anak Umar bin Abdul Aziz, semua jadi orang, semua soleh, semua sejahtera, dan semua menjadi anak-anak yang dermawan. Para ulama kemudian menceritakan apa yang membedakan anaknya Hisham bin Abdul Malik dan anaknya Umar bin Abdul Aziz. Ternyata yang membedakan adalah kesolehan kedua orang tuanya. Ini yang saya maksud asuransi terbaik adalah kesolehan orang tuanya. Sekarang kita bicara profil Hisham bin Abdul Malik, seorang penguasa, seorang khalifah. Pertama, korup, Pak, tidak amanah. Yang kedua, nepotisme. Nepotis itu apa? Kerabat-kerabatnya semua ditarik di lingkungan kekuasaan ring 1 untuk mendapatkan pembagian kue kekuasaan. Ponakannya, anaknya, menantunya, dan lain-lain, semua difasilitasi. Kemudian Hisham bin Abdul Malik ini hidupnya glamor, suka berpesta. Kalau pesta makan, sekali duduk dia menghabiskan 10 ekor bebek. Sehingga kalau diklik Hisham bin Abdul Malik, keluar gambarnya itu tinggi besar, gendut, kakean mangan bebek. Kalau haji, pakaiannya diangkut sampai 20 ontak. Hidupnya sering pamer kemewahan, pamer kekuasaan. Itu dalam bahasa anak-anak kita itu suka flexing. Apa Bu? Apa Bu flexing itu? Pamer apa? Pamer kemewahan. Ibu-ibu kadang-kadang kalau tidak disadari ada yang flexing, pakai gelang dari sini sampai sini, nggak bisa ditepuk. Itu kan di YouTube itu kan sering ada, pakai mas-masan itu sampai seluruh tubuh, nggih Bu. Itu gak kabotan, nah kira-kira ngemas sampai kalungnya itu seperti apa, sajadah yang ditempelkan, saking banyaknya. Kebetulan saya tidak punya mas-masan. Istri saya kalau ditanya punya mas-masan, punya Mas Qadiron katanya. Baik, itu Hisham bin Abdul Malik, sehingga anaknya seperti itu karena gaya hidupnya seperti itu. Lalu siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini secara nasab sudah bagus para jamaah. Ibu-ibu pernah dengar kisah malam-malam Sayyidina Umar pergi ke lorong-lorong perkampungan untuk melihat kondisi rakyatnya apakah sudah sejahtera. Suatu kali dia mendapati rumah yang reot, yang temboknya penuh dengan lubang. Ternyata di situ ada orang tua dan 1 anak gadisnya. Maka kemudian Umar melihat, mendengar ada percakapan di dalam rumah itu. Ibunya mengatakan, wahai anakku, tolong campur susu itu dengan air. Besok kita jual ke pasar supaya laba kita semakin banyak karena kita sudah lama hidup miskin. Sayyidina Umar dengar dan melihat. Anak gadisnya ini menjawab, wahai ibuku, apakah engkau tidak mendengar
bahwa Sayyidina Umar melarang penjual susu mencampur dengan air. Waktu itu mengurangi spek itu mencampur termasuk pidana. Ibunya memaksa, sudahlah anakku, campur. Sayyidina Umar nggak akan menyaksikan apa yang kita lakukan malam ini. Anaknya menjawab, membuat di balik rumah itu Sayyidina Umar gemetar. Kalimatnya begini, wahai ibuku, kalau Amiril Mukminin Umar ibnul Khattab tidak menyaksikan kebohongan kita malam ini, apakah Tuhannya Umar tidak menyaksikan apa yang kita lakukan? Ibunya diam, Sayyidina Umar gemetar di balik tembok rumah orang miskin itu. Singkat cerita, Sayyidina Umar pulang menyuruh ajudannya untuk melamar anak penjual susu ini, dinikahkan dengan anaknya yang bernama Asim. Siapa bu? Asim. Ini bu cara mencari menantu, sampai pergi ke lorong-lorong malam-malam. Asim menikah dengan anak penjual susu yang miskin ini, punya anak perempuan. Anak perempuan inilah kemudian melahirkan seorang laki-laki yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Itu postur tubuhnya, gaya bicaranya, keadilan yang ditegakkan menjadi khalifah, kesederhanaannya, bahwa Sayyidina Umar itu kalau siang digambarkan seperti singa, kalau malam seperti budak merintih minta ampun kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz itu mirip seperti itu. Dia hidup dengan amat sangat sederhana. Apa sepak terjangnya? Sepak terjangnya adalah dia hidup sederhana, dia menegakkan keadilan, kemudian bekas-bekas nepotisme penguasa yang sebelumnya, Hisam bin Abdul Malik, dicopoti semua yang hasil nepotisme ini. Karena ada dari kerabatnya yang dendam karena tidak menikmati kue kekuasaan kembali, ada yang menyelinap setiap pagi, kemudian meletakkan di air minumnya setiap pagi, ditetesi satu tetes air minum Umar bin Abdul Aziz dengan racun, tes. Kemudian Umar bin Abdul Aziz meminumnya. Ini tadi pasti nggak ada racunnya kan? Alhamdulillah. Karena tiap pagi dikasih racun, Umar bin Abdul Aziz sakit permanen selama jadi khalifah. Umur kekuasaannya tidak panjang, hanya 2 tahun 7 bulan, kemudian meninggal. Ketika sakit, para jamaah sekalian tidak bisa sanggup untuk duduk, maka disambangi, kalau sekarang dibesuk oleh Menteri Keuangannya, namanya Maslamah bin Abdul Malik. Siapa bu? Maslamah bin Abdul Malik. Siapa bu? Ada yang namanya Maslamah? Datang ke tempat tidurnya, ini mengusulkan, ya Amiril Mukminin, engkau telah mengosongkan mulut-mulut anakmu. Ini makna metafor. Engkau terlalu sedikit memberikan belanja kepada anak-anakmu, pada keluargamu. Seandainya engkau mengizinkan kepadaku, maka aku akan berikan subsidi kepada anak-anakmu agar hidup lebih layak. Kira-kira begitu. Mendengar kalimat ini, dianggap tuduhan kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menyengsarakan anaknya. Bangunkan aku wahai Maslamah. Kemudian dibangunkan. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Maslamah, kalimat lengkapnya dengarkan baik-baik wahai Maslamah.
Adapun perkataanmu tentang wasiat, maka wasiatku kepada mereka adalah, kemudian membaca ayat pendek ini, inna waliyallahu allazi nazzalal kitab, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Lihat bawahnya, wa huwa yatawallas sholihin, dan dia melindungi orang-orang soleh. Wahai Mas Lama, kalau aku menegakkan kesolehan, kemudian anak-anakku juga menegakkan kesolehan, maka jaminan kesejahteraannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa kalau anak kita soleh, kemudian orang tuanya soleh, maka Allah menjamin kehidupan dan kesejahteraan anak cucu kita. Makanya ini disebut kesolehan orang tua itu asuransi terbaik untuk anak-anak kita. Dan ini terjadi pada anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Bapaknya soleh, anaknya soleh, hidupnya sejahtera. Understand? Sampai kok sawangane khusyuk ngeten ngantuk nopo? Karena antara tidur dan khusyuk itu tipis bedanya. Kok dilu kabeh ini medeni aja. Baik, saya lanjutkan. Nah, kisah ini para jamaah sekalian rahimakumullah dikuatkan oleh kisah yang kedua. Kalau jenengan baca surat Al-Kahfi yang disunahkan setiap malam Jumat atau hari Jumatnya, surat Al-Kahfi itu kan tentang 3 kisah saja sebetulnya. Pertama, kisah tentang Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang anak muda yang lari dari sebuah negeri. 7 orang ini siapa, Pak? Pejabat eselon 1. 7 orang ini. Lama-lama penguasa ini zolim. Karena dia takut terseret dalam kezaliman, 7 orang ini melarikan diri plus 1 ekor anjingnya. Kemudian ditidurkan di dalam gua itu 300 plus 9 tahun. Kenapa 300 plus 9 tahun? Quran menyebut tidak langsung 309 tahun. Ini ada pelajaran penting, tapi enggak dibahas malam ini, pagi ini. Yang kedua, tentang kisah 2 nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nanti berkaitan tema kita ini. Dan yang ketiga, tentang kisah Zulkarnain. Siapa Zulkarnain itu? Ini sedang saya pelajari, saya mau bicara tema Zulkarnain, belum ketemu. Rumit sekali kisahnya ini. Baik. Nah, kemudian kisah yang kedua yang patut dibicarakan pagi ini, kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ada 3 pelajaran di sini. Nabi Musa itu ceritanya keceplosan, ibu-ibu, bapak-bapak. Ditanya oleh publik, oleh umatnya, wahai Nabi Allah, siapa ya di antara Bani Israel ini yang paling cerdas? Kayaknya nggak ada ya, saya ini mungkin. Nabi Musa. Allah nggak suka itu. Maka kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk menemui seseorang. Ini kan dikisahkan toh dalam Al-Kahfi itu. Seseorang ini tidak disebut namanya dalam surat Al-Kahfi. Tapi para mufassir menyebut seseorang ini adalah Nabi Khidir. Maka ketemulah Musa dan Nabi Khidir. Musa ingin bergabung, tapi Khidir mengatakan, kamu tidak sanggup, kamu tidak sabar kalau mengikuti aku. Singkat cerita, menggaransi Musa, saya upayakan untuk bisa sabar. It's okay, kata Nabi Khidir.
Ya gak ngomong is okay ngono, iki bahasa aku dhewe. Masa Nabi Khidir ngomong is okay gitu ya. Baiklah, selama mengikuti saya, kamu tidak boleh bertanya sampai saya menjelaskan sendiri. Deal, deal. Maka dimulai pelajaran pertama, bapak-bapak, ibu-ibu. Pelajaran pertama melubangi perahu. Naik perahu langsung dibor sama Khidir. Ini Nabi Musa ini karena masih muda, reaktif. Secara psikologi, reaktif itu tidak baik. Yang baik itu proaktif. Tunggu penjelasannya. Ini langsung protes. Kenapa Anda lubangi? Ya, gak sabar kan? Maka nanti dijelaskan. Apa penjelasan Khidir? Di sana ada penguasa zalim. Setiap perahu yang lewat dirampok, diambil. Sebelum itu terjadi, saya lubangi biar kembali ke pantai tidak dirampok oleh penguasa zalim itu, karena ini satu-satunya mata pencarian nelayan ini. Oh, baru paham. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ada anak kecil langsung dipukul Khidir mati seketika. Wah, itu langsung reaktif. Anak yang tidak punya dosa, yang masih kecil, yang masih bersih, kenapa dibunuh? Wah, gak lulus lagi. Nanti dijelaskan, anak ini kalau besar nanti bisa menarik kedua orang tuanya yang mukmin, mukminah ditarik menuju kekafiran. Sebelum itu terjadi, dimatikan dulu. Oh, paham. Nah, yang ketiga ini berkaitan tema kita. Nabi Musa diajak Khidir untuk pergi ke sebuah kawasan, entitas masyarakat tertentu. Ternyata di sana dilecehkan, tidak dihormati, apalagi dijamu. Maka dalam kondisi seperti itu, kondisi marah, tidak dihormati, tidak dijamu itu, tiba-tiba Khidir mengajak Nabi Musa membangun rumah yang roboh, Wah, inilah saatnya perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena Nabi Musa masih reaktif, belum bisa proaktif. Nah, kemudian dijelaskan oleh Khidir. Lah, penjelasannya ini kalimat Nabi Khidir kepada Nabi Musa yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru, adapun dinding rumah itu yang roboh, maksudnya fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, adalah milik dua orang anak yatim di kota itu. Lah, memangnya kenapa kalau ini milik dua orang anak yatim? Kenapa sampai Allah mengutus dua nabi untuk membangun rumah ini? Bawahnya wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Di bawah reruntuhan itu ada harta karun, dalam tafsirnya batangan-batangan emas. Seandainya tidak dibangun rumah itu, tidak dikeduk pondasinya, harta karun ini tidak bisa ditemukan. Loh, memangnya kenapa harus ditemukan? Ini Pak alasannya. Wa kana abuhuma sholihah. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Kira-kira maknanya begini, ini bukan ayahnya langsung, Pak. Bu, ini ayah, kakek ketujuh. Karena ada orang soleh di sini, sampai keberkahannya itu berlaku sampai 7 turunan. Seorang anak yatim yang seharusnya terlantar, tidak punya rumah, tidak punya penghidupan, karena punya nenek moyang yang soleh, keberkahannya berlangsung turun sampai 7 turunan. Anak ini rumahnya dibangun kembali, harta karunnya dibongkar, kemudian harta karun ini untuk menghidupi
dua anak yatim itu sampai dewasa. Berarti dahsyat kesolehan itu sampai berlaku 7 turunan. Makanya bapak-bapak kan sering mendengar terminologi, wah itu hartae gantek itu dipangan 7 turunan. Itu dari sini ceritanya. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka dua orang anak yatim tadi sampai kepada kedewasaannya. Sampai pada dewasa dijamin kesejahteraan hidupnya karena keberkahan nenek moyangnya ada yang soleh. Jadi secara jujur kalau boleh saya katakan, kalau kita pingin anak cucu kita sejahtera, nggak usah ikut asuransi, nggak apa-apa. Asuransinya adalah menjamin bapak ibunya soleh dan solih. Itu saja sebetulnya dalam konteks Quran ini. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbika, dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan. Jadi orang tua itu pengaruhnya luar biasa. Sehingga saya sering menyaksikan ya, tetangga kanan kiri saya itu pengaruhnya luar biasa. Saya itu punya ya tetangga agak jauh. Belum ada orang kerja di PAL, Pak. Ini kerja di PAL, Pak. Waktu itu saya masih SMA, itu pegawai PAL itu dijemput mobil truk gitu, Pak. Saya sering gandol kalau sekolah. Dan diperbolehkan sama pegawai PAL itu. Saya duduk, nanti di daerah Geluran, turun, kemudian jalan ke Ngelom. Sekolahan saya di SMA Wahid Hasim, Sepanjang. Itu sekolah terbesar di Sepanjang. Lalu SMP-nya YBM, SMA-nya Wahid Hasim. Saya sekolah di situ. Saya mondoknya di situ. Waktu sudah pulang sering, ini punya anak tunggal. Kaya. Sawah itu gogol pitu. Gogol pitu itu top istilah di kampung saya. Kebunnya wakil, rumahnya 2 besar, tapi anak laki-laki tunggal, bagi 7 turunan gantek itu, Mas. Tetapi nasibnya tragis. Bapaknya ini tidak soleh, sampai nganakno duit barang, begitu. Nah, itu kan dosa besar ya, termasuk al-kabair. Apa yang terjadi? Saya mengikuti perkembangan keluarga ini. Akhirnya anak laki-laki satu-satunya ini gagal menjadi anak yang soleh. Terus penggaweane ngajari anak kampung minum, ngajari anak kampung kenal tempat perzinahan, pokoknya wis tidak layak untuk diceritakan. Kemudian bapaknya mati, kemudian ibunya mati. Warisan yang banyak itu seandainya 7 turunan nggak habis itu, karena dia malas bekerja, hidupnya minum, maka pertama sawah 1 dijual habis, yang kedua dijual habis lagi, sampai sawahnya ini habis. Lama-lama kebun di sana diiris, di Cilewong kampung, diiris seperempat, diiris separuh, diiris terus yang sana habis, sana lama-lama sampai rumahnya habis. Dia pun tidak mewarisi apa-apa kepada anaknya. Lama-lama subhanallah masyarakat menyaksikan. Lama-lama dia nuntun sepeda, nggak punya apa-apa, ngambil kerdus-kerdus, kemudian ditimbang, ditaruh di rombeng. Akhirnya klimaknya ada telepon dari rumah sakit Tuban, dia meninggal di tengah jalan sendirian, tidak ada yang kenal.
hanya ada KTP di dalam saku celananya. Kemudian ditelepon ke Polsek Sukodono, kemudian ke kepala desa, disuruh jemput jenazahnya di rumah sakit Tuban. Tragis sekali. Jadi ketidaksolehan itu dampaknya tragis sekali. Walaupun modal awalnya besar, tapi hasilnya. Makanya pesan untuk para pejabat-pejabat itu, jangan meneladani Hisham bin Abdul Malik, tapi teladanilah Umar bin Abdul Aziz kalau ingin punya anak yang tidak merepotkan di masa yang akan datang. Halo? Seorang berarti ini jawab. Khawatirnya kan tertidur ya. Baik para jamaah sekalian. Jadi kesolehan orang tua bisa menjamin, mengasuransikan anak cucunya sampai keturunan ketujuh dijamin kesejahteraannya oleh Allah dunia akhirat. Yang terakhir para jamaah sekalian, siapa orang yang soleh itu? Ini masalahnya. Yang bisa mengasuransikan, menjamin anak cucunya dijamin oleh Allah kesejahteraan siapa? Syaratnya ada 6 dan ini nggak boleh dikurangi kalau ingin. Saya baca cepat. Ini disebut oleh Allah dalam surat Ali Imran 113 sampai 114. Siapa orang yang soleh itu? 1. Ummatun qaimatun. Itu kalau dibaca sempurna ayatnya itu mulai ini. Laisu sawa min ahlil kitab. Gitu. Baru ummatun qaimatun. Siapa orang yang soleh itu? 1. Golongan atau kelompok yang jujur atau lurus. Pertama sudah berat ini syaratnya. Orang yang soleh itu jujur, tidak suka berdusta, apalagi menipu, apalagi korupsi. Syarat pertama. Kalau ingin punya anak yang dijamin oleh Allah sampai 7 turunan, jadilah orang yang jujur, bersih. 2. Yatluna ayatillahi anal laili. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Ada aktivitas tilawatil Quran di malam hari. Bisa ngambil space waktu habis maghrib monggo, habis isya monggo, habis subuh monggo, sebelum subuh monggo. Ada aktivitas membaca Al-Quran. 3. Wahum yasjudun, dan mereka bersujud, maknanya tahajud. Orang yang soleh itu kalau malam bangun sepertiga malam, sholat tahajud, itu soleh. Dan ini berpengaruh kalau dihubungkan dengan jaminan tadi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Istri saya itu namanya Mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, maksudnya sepertiga. Fatahajjat bihi, sholatlah tahajud. Nafilatal laka, sebagai ibadah nafilah. Nafilah itu antara sunnah, wajib, tengah-tengahnya nafilah. Sejarah sholat tahajud itu sebelum sholat 5 waktu itu wajib. Makanya Nabi mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Waktu itu tidak dibatasi. Sholat Nabi sebelum Mi'raj itu begitu. Ketika Mi'raj dapat perintah sholat 5 waktu, maka sholatul laili masna masnya turun derajat dari wajib menjadi nafilah. Dan ini pengaruhnya luar biasa. Asa itu kalau manusia yang mengucapkan hamba Allah maknanya mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang mengucapkan kepastian.
asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka mudah-mudahan maknanya, tapi kepastian karena Allah yang mengucapkan. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu pada derajat yang terpuji. Enggak ada yang selesai masalah itu kecuali atau begini, bahwa masalah apapun, azam apapun, keinginan apapun selesai dengan sholat malam. Nah, ini perlu dibuktikan. Nah, tahajud orang yang soleh. Yang keempat, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Orang soleh itu yakin kepada Allah, yakin akan terjadi kiamat hari akhir. Kapan? Wallahu alam bisawab. Sudah dekat katanya, kan ada film kiamat sudah dekat. 5. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang soleh itu punya aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya jenengan ngaji seperti ini bagian dari yang kelima ini, amar ma'ruf. Makanya Nabi memberikan tekanan, kun aliman, jadilah orang yang mengajarkan ilmu kalau diberi ilmu. Kalau enggak, au muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Kalau enggak sanggup, au mustami'an, merungok notok. Pondok kuping sampai sembujung. Ngerungok notok gak gelem, au muhibban, senang melihat orang menuntut ilmu tapi gak teko. Bisa aku sponsor aja, saya ambil paket 100 orang untuk sarapan pagi, gak teko tapi cik lumayan. Apalagi datang. Yang ngasih sponsor datang apa tidak? Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah subuh. Saya sampai lupa, saya punya amalan pameri sedekah subuh. Istri saya juga sudah nyiapkan tiap hari. Iki mang lali lo gitu Istri saya sudah ngasih kayak sedekah subuh. Sedekah subuh itu langsung didoakan malaikat. Nek pingin cepet sukses, tiap hari bawa sedekah di waktu subuh. Buktikan ini. Kok buktikan terus ya Pak Qodiron ini. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala khamisan. Jangan jadi yang nomor 5. Fatuhlikuhu, kamu akan celaka. Mulang enggak, ngaji enggak, ngerungokno enggak, seneng tok enggak, malah enggak suka. Wong ngaji malah disindir. Oleh apa sih ibu-ibu ndeprokno masjid? Turu lah enak sih. Itu yang nomor 5. Ada lebu orang yang nggak suka pengajian itu, malah bubarkan pengajian itu ada. Naudzubillah min. Apa bedanya muta'aliman dan mustami'an, Bu? Apa bedanya? Jenengan ini mustami'an apa muta'aliman? Hah? Iya, kalau muta'aliman itu bawa perangkat, bawa catatan, kadang slide-nya difoto. Nek mustami'an wis sembujung ngambek pondok kuping tadi. Melebu ya ben, metu ya ben wis. Nah itu. Iya. Baik. Yang nomor 6, orang yang soleh itu wa yusari'una fil khairat, dan bersegera mengerjakan kebaikan. Maksudnya tercepat dalam kebaikan. Kalau bab kebaikan dia itu semangat, akas, terdepan. Ngaji terdepan, jamaah terdepan, sedekah terdepan. Itu ciri orang yang soleh. Wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Di dunia dijamin kesejahteraannya, di akhirat dijamin apa? Wa basyiril mu'minina,
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Dijamin apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi soleh itu sudah top, terakhir sebagai penutup. Kenapa para jamaah sekalian, kita harus berpikir tentang masa depan anak cucu kita supaya sejahtera dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak menghendaki, atau tepatnya jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Ada larangan di sini. Surat An-Nisa ayat 9. Ini sebagai penutup. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya keburu mati, kemudian meninggalkan setelah mereka dzurriyyatan diafa, keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah itu menurut tafsir Ibnu Katsir, pertama lemah iman, yang kedua lemah ekonomi. Wis imane lemah, ekonominya lemah sisa. Khafu alaihim, mereka khawatir terhadapnya, maksudnya kesejahteraannya. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Kenapa ada kalimat takwa terakhir? Ini bisa dihubungkan dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menunjukkan jalan keluar atas problem apapun yang dihadapi dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kesejahteraan. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang tidak sejahtera, imannya lemah, ekonominya lemah, atau miskin, tidak sejahtera. Orang tua itu gak enak kalau dua anak gak mampu itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Pak? Monggo. Gak ada, lebih baik ini. Ada? Ada ya? Dari dulu. Ada, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak dua, yang satu laki, yang satu perempuan. Yang satu tidak tinggal sama saya. Apa Bu? Coba diulangi. Diulangi yang agak pelan, agak jauh sedikit. Nah, ulangi. Oke. Oke. Rasanya di Mekah itu suruh bapak dan pasien pulang nah kamu kalau mau datang ke sini saya nak sana sakit banget itu rumah saya ini tapi dia ngomong iya ya begitu kalau saya sholat dan bilang sama istrinya kamu kan nggak sholat kamu anak besok saya bilang ini apa saya belum saya itu asal ini kok boleh. Yang kedua saya punya anak yang perempuan di rumah sakit ikan. Saya enak masih ada pasien, masih sakit bagaimana jangan tinggalin sholat, tinggalin di rumah sholat dulu. Saya ngikutin terus sholatnya.
dari orang tua. Bapak sudah cerita soalnya Senin Kamis itu Pak tahu di dalam dan pengajian datang kok saya di sini. Sampai minta kami bagaimana saya terus ini karena saya apa saya dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini ibu ini sedang diuji oleh Allah. Jadi ujian itu ada 3 komponen, kira-kira begitu penjelasannya. Yang pertama, kalau ada orang yang beriman, bertakwa, soleh, solihah, ya tahajud, ya ngaji, ya jamaah, kok diuji dan ujiannya itu berat, maka orang seperti ini akan ditingkatkan derajatnya. Jadi malah jangan mengeluh. Maka ujian para nabi kenapa kok berat? Karena derajatnya tinggi. Ujian para syuhada kenapa kok berat? Karena diangkat derajatnya. Termasuk ujian orang-orang yang soleh. Ibu tinggal sabar. Dan sabar itu dibuktikan dengan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Sudah, ujian itu pasti berlalu dengan kesabaran. 1. Jadi orang baik kok malah diuji, diangkat derajatnya. Kalau ada orang iman, soleh, kok mulai luntur keimanannya, mulai luntur kesolehannya, ibadah mulai males, senengane flexing, kuliner, kemana. Kemudian diuji oleh Allah dengan jatuh misalnya, dengan bangkrut misalnya. Ini sih disayang Allah, dicubit, diingatkan oleh Allah biar kembali. Ibarat anak kecil naik pohon, ibunya mengatakan, "Hei nak, turun, nanti jatuh loh." Naik terus turun, nggak mau turun, dicubit. Sakit, anak kecil dicubit, nangis, tapi turun. Kalau terus dia jatuhnya lebih berbahaya. Itulah gambaran orang yang mencubit, orang yang mulai lalai. Yang ketiga, kalau dia sudah top zalimnya, top kafirnya, top durakanya, gak sholat, apalagi ngaji, minum, zina, korupsi, membunuh, korupsi, menzalimi, sudah top dosanya, kok dikasih musibah, itu namanya azab. Tapi ini berbeda pendapat para ulama. Umatnya Nabi Muhammad tidak ada azab di muka bumi. Azabnya semua diserahkan di akhirat. Wallahu alam. Tapi sekitar 3 itulah ujian. Lah ibu yang mana kira-kira dari penjelasan saya? Mudah-mudahan yang pertama. Kalau yang pertama tidak ada ujian Allah itu seumur hidup, pasti akan ditutup ujiannya itu. Tinggal kekuatan kesabaran. Ngaten nggih? Cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.